Sumpah Pemuda itu sendiri dibacakan di tanggal 28 Oktober 1928 sebagai hasil dari rumusan Kongres Pemuda II Indonesia yang sampai saat ini diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda setiap tahunnya. Semuanya, selamat kembali ke channel ini. Kepada kalian semua yang sentiasa support, dukung channel ini dan juga jutaan terima kasih saya ucapkan. Kepada yang baru pula, jangan lupa bantu dan tekan butang subscribe dan subscribe itu gratis aja, geng. Begitu laju sekali untuk cakap hari ni. Hari ni seperti biasa, saya doakan kepada kalian semua, teman-teman, sahabat-sahabat yang menonton, sesiapa saja menonton video sekali ini, agar diberikan limpahan rezeki yang luar biasa, kebahagiaan yang diimpikan, juga doa-doa yang dimakbulkan, insya-Allah. Amin. Hari ni Asna react lagi satu video daripada channel Hello Edukasi. Dengan judulnya Sejarah dan Isi Sumpah Pemuda serta Maknanya. Kalian pasti tahu kan Sumpah Pemuda. Nak tahu lebih lanjut? Jom ikut Asna react. Dah siap semuanya? Yuk kita mula. Bismillah. Seluruh pembuli Indonesia bersatu menghadapi tentera. Allah, tak nampak. Ni klip video yang diambil pada zaman dulu. Masya Allah, bestnya dapat tengok balik kan perjuangan bangsa itu. Pasti kakek nenek kita yang sama-sama berjuang untuk mencapai kemerdekaan, melawan kata penjajah yang datang untuk penjajah negara. Hello Edukasi. Jangan lupa untuk subscribe. Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Di video kali ini akan dibahas mengenai sejarah, isi dan makna dari Sumpah Pemuda yang selalu diperingati pada tanggal 28 Oktober. Sebagai warga negara Indonesia, kita pasti tahu mengenai Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan tonggak sejarah terpenting di Indonesia yang melahirkan negara Indonesia itu sendiri. Peristiwa Sumpah Pemuda ini adalah pengakuan dari pemuda-pemudi Indonesia saat itu yang mengikrarkan tanah air satu, bangsa satu, dan bahasa satu. Sumpah Pemuda itu sendiri dibacakan di tanggal 28 Oktober 1928 sebagai hasil dari rumusan Kongres Pemuda II Indonesia yang sampai saat ini diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda setiap tahunnya. Rumusan isi dan Sumpah Pemuda tersebut ditulis oleh Muhammad Yamin di atas sehelai kertas. Di dalam peristiwa Sumpah Pemuda tersebut diperdengarkan juga lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Teks Sumpah Pemuda tersebut terdiri dari dua versi, yang dimana versi yang pertama merupakan versi teks asli atau original dan teks versi ejaan yang disempurnakan atau EYD. Isi Sumpah Pemuda diantaranya sebagai berikut. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda mengandung banyak arti dan makna yang sangat dalam yang mampu menggerakkan seluruh bangsa Indonesia. Makna Sumpah Pemuda ini terwujud dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut ini penjabaran tentang makna yang tersirat dalam Sumpah Pemuda. Yang pertama, memberikan penekanan untuk menghargai perjuangan Indonesia. Lahirnya Sumpah Pemuda ini adalah titik awal dimulainya perjuangan bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari para penjajah. Titik awal dan langkah awal dari perjuangan bangsa Indonesia ini bukan main-main, teman-teman. Perjuangan para pemuda tersebut memiliki nilai yang tidak tergantikan.
Jika Sumpah Pemuda tersebut tidak lahir, maka bangsa Indonesia tidak mungkin bisa bersatu dan bisa merdeka seperti sekarang ini. Para pemuda dan pemudi saat itu telah rela berkorban waktu, tenaga, pemikiran, dan bahkan rela berkorban secara material dan moral untuk membuat negara Indonesia bersatu. Yang kedua, memberi semangat untuk berjuang. Kita bisa mencontoh semangat juang para pemuda dan pemudi Indonesia saat itu, karena kita juga bisa melakukan hal yang sama dengan menjadi seorang warga negara Indonesia yang baik saat ini, yang mencontoh kebaikan para pejuang Sumpah Pemuda. Semangat para pemuda yang berkobar-kobar tersebut memberi semangat pada para penerus. Semangat yang ditujukan melalui bunyi Sumpah Pemuda tersebut dapat menjadi contoh untuk para pelajar agar semangat dalam melakukan segala hal yang positif. Di era globalisasi ini ada banyak fasilitas yang bisa digunakan, oleh karena itu kita sebagai penerus bangsa harus lebih semangat dengan segala fasilitas yang ada. Yang ketiga, memberi makna untuk mencintai Indonesia dengan segenap hati. Kemerdekaan Indonesia tidak didapatkan dengan cara yang mudah, tetapi dengan perjuangan para pahlawan kita. Bahkan ada sejumlah pahlawan yang gugur dan tak terhitung yang telah merebut kemerdekaan bangsa. Perjuangan mereka adalah bentuk dari rasa cinta pahlawan pada bangsa Indonesia. Itulah yang harus kita lakukan juga sebagai bentuk rasa cinta kita kepada negara Indonesia, maka berikanlah yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda telah menjadi latar belakang dari rasa cinta para pejuang untuk bangsa Indonesia. Hal itu harus kita contoh sebagai penerus bangsa dengan cara yang lebih baik dan lebih unik. Yang keempat, memberikan penekanan agar kita bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Bangga menjadi bangsa atau bagian dari Indonesia adalah salah satu makna dari isi Sumpah Pemuda. Hal itu telah menjadi kebanggaan bagi para pemuda dan pemudi saat itu, sehingga mereka membuat Sumpah Pemuda sebagai penggerak kemerdekaan. Tapi lihatlah di zaman yang serba modern ini, apa yang sudah diberikan oleh para pemuda dan pemudi Indonesia. Dengan memiliki Pancasila, maka kita harus menerapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Selain itu, masih ada lagi semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi pemersatu bangsa Indonesia. Walaupun kita berasal dari suku yang berbeda-beda, namun pemuda-pemudi hanya mengakui satu bangsa, yaitu Indonesia. Itulah sebabnya kebanggaan sebagai bagian dari bangsa ini harus menjadi semangat tersendiri. Yang kelima, memberikan penekanan dalam mencintai Indonesia dengan menggunakan bahasa. Mempelajari bahasa asing memang bagus, apalagi bahasa asing juga bisa kita gunakan di segala situasi yang positif. Tetapi jangan lupa dengan bahasa Indonesia yang merupakan bahasa ibu kita, dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, maka hal itu akan menjadi ciri atau tanda khusus bahwa kita mencintai bangsa Indonesia. Ikrar Sumpah Pemuda lah yang membuat bahasa Indonesia menjadi satu bahasa yang paling penting di Indonesia dan harus digunakan oleh seluruh warga Indonesia. Kini muncullah bahasa gaul yang merupakan dampak dari arus globalisasi. Namun jangan sampai bahasa gaul memusnahkan bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia ya teman-teman. Sebagai generasi yang hidup di masa sekarang, tentunya ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk merealisasikan makna Sumpah Pemuda. Contoh makna Sumpah Pemuda bagi pelajar, misalnya dengan mengikuti upacara bendera untuk mengenang perjuangan pahlawan dan tidak membeda-bedakan latar belakang teman dan suku yang berbeda-beda. Nah, demikianlah pembahasan mengenai Sumpah Pemuda. Semoga kita dapat selalu menerapkan makna Sumpah Pemuda dalam keseharian kita ya. Tulis juga di kolom komentar bagaimana cara kamu memaknai Hari Sumpah Pemuda. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like, share, subscribe Halo Edukasi, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video lain dari Halo Edukasi. Sampai jumpa dan semangat belajar teman-teman. Selamat belajar. Itu tadi dapat saksikan sejarah dan isi Sumpah Pemuda serta maknanya. Suka sekali perkongsian telah dikongsikan oleh Halo Edukasi punya channel ni. Kita boleh dapat tahu sebenarnya bagaimana sejarah Sumpah Pemuda itu yang berlangsung pada 28 Oktober. Setiap tahun juga telah diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda di Indonesia, dan bagaimana sebenarnya mereka telah sebelum merdeka mereka dah predict para pemuda, orang kata Sumpah Pemuda dan putri
orang kata apa, putera-puteri di Indonesia itu yang dipanggil Sumpah Pemuda, mereka predict, mereka jangkakan bahawa Indonesia ni terlalu besar, kaya dengan suku, bangsa, ras, etnik yang berbeza, dan bagaimana nak menyatukan. Maka keluarlah Sumpah Pemuda ni, bagaimana mereka disatukan sebagai pemersatuan bangsa dengan bahasanya. Jadi bagaimana mereka harus berbahasa dalam bahasa Indonesia. Maksudnya semua orang, walaupun kita berbeza ras atau berbeza etnik dengan guna bahasa daerah, tapi bila kita bertemu, kita masih lagi boleh berkomunikasi dengan satu bahasa, iaitu bahasa Indonesia. Masya Allah, bagaimana sebenarnya mereka telah macam dapat menjangkakan apakah masalah bagi sebuah negara besar seperti Indonesia dengan kepelbagaian ras, etnik dan sebagainya. Jadi dengan adanya Sumpah Pemuda ini, dan secara tidak langsung telah mempersatukan setiap bangsa di Indonesia sebagai satu bangsa, iaitu bangsa Indonesia, menggunakan satu bahasa, iaitu bahasa Indonesia. Masya Allah. Dan sangat respect sebenarnya dengan adanya Sumpah Pemuda ini secara tak langsung sampai ke hari ini, rakyat Indonesia mempunyai jati diri yang sangat-sangat baik. Dengan sekarang ini telah diadaptasi pula Sumpah Pemuda, dan ada pula kata additional dia, ada pula Pancasila, dan bagaimana sebenarnya mereka telah diterapkan dengan budaya sebuah negara bangsa itu. Dan sangat kagum sebenarnya dengan Indonesia, dan ada kelebihan sebenarnya di pihak Indonesia, dan dapat mempersatukan semuanya, walau China, India, mereka tetap menggunakan istilah bangsa Indonesia. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Semoga Allah sentiasa melindungi negara kita, Malaysia, Indonesia dan seluruh Nusantara, insya-Allah, agar sentiasa dalam lindungan Tuhan selamanya. Okeylah, sampai kat sini dulu video reaction untuk kali ini. Saya silap minta maaf pada kalian tonton sampai habis, jutaan terima kasih. Okey, yang baru jangan lupa bantu untuk tekan butang subscribe, like, komen dan juga video ini. Okey, sampai jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum. Jaga diri. Bye.